Sebelumnya, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya kembali memanggil Jessica Kusuma Wongso sebagai saksi. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami kematian Wayan Mirna Salihin yang meninggal dunia usai meneguk kopi di Cafe Olivier di Grand Indonesia 2 pekan lalu. Direktur Reserse Kriminal Umum Kombes Pol Krisna Murty menyebut ini adalah kali ketiga Jessica Wongso diperiksa penyidik. Keterangan Jessica dibutuhkan untuk mencari tahu siapa yang menaruh racun sianida di kopi Mirna. Keterangan Jessica sangat penting didengar penyidik karena Jessica lah yang memesan dan membayar minuman di Cafe Olivier. Selain itu, Jessica juga yang menginisiasi pertemuan dengan Mirna dan saksi lainnya, yakni Hani. Kita undang hari ini, kita panggil jam 10-an, tapi yang bersangkutan belum hadir. Pemeriksaan masih sebagai saksi. Ya, kami dalami untuk kesaksiannya, kami ulang dan kami lanjutkan. Ada metode tertentu yang hari ini kami lakukan yang nanti kita sampaikan setelah pemeriksaan. Pemirsa, saat akan menggeledah ruangan anggota Komisi 2 DPR RI fraksi PKS Yudi Widiana yang berada di lantai 3 Gedung Nusantara 1 DPR, penyidik sempat berdebat dengan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Perdebatan terjadi karena Fahri memprotes penyidik KPK yang membawa brimob bersenjata lengkap masuk ke gedung DPR. Kalau Anda nggak percaya dengan keamanan di sini, jangan masuk ke sini. Kami punya apa? Tidak. Kami tidak. Saya diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melaksanakan itu. Undang-undang apa? Undang-undang mana? Ini gedung parlemen. Saya diberikan kewenangan oleh KUHAP untuk melaksanakan ini. Surat tugasnya. Tolong, Anda minta surat tugasnya. Saya sudah menunjukkan surat tugas. Jangan Anda petentang-petentang mendalam pakai pakaian segala macam. Anda masuk sini sembarangan. Tolong. Ya. Tolong Mas. Silakan. Ini aja, kita ngomong baik-baik di dalam. Silakan. Saya sudah ngomong dengan MKD dan Biro Hukum Sekjen, ya. Saya sudah izin. Keluar dulu, kami nggak mau. Tidak, saya tidak akan keluar. Saya akan melaksanakan tugas saya. Ini tugas negara, bukan tugas pribadi. Saya juga tugas negara. Saya tugas negara. Saya tidak akan negara terus. Seolah-olah kami maling semua di sini. Wah, saya tidak menyatakan itu. Dong. Anda yang menyatakan. Anda yang menyatakan. Sekarang saya tanya, bolehkah saya masuk ke kamar KPK seenaknya? Tidak boleh. Ya, seperti inilah suasana adu mulut antara Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dengan penyidik KPK bernama Christian saat beberapa penyidik KPK yang dikawal oleh petugas BRIMOB bersenjata lengkap hendak masuk ke ruangan anggota Komisi 2 DPR RI fraksi PKS Yudi Widiana. Karena penyidik KPK tetap berpegang penuh pada surat tugas yang memberikan oleh pimpinan KPK, akhirnya Fahri Hamzah dan Nasir Jamil bersama seluruh staf khusus dan tenaga ahli fraksi PKS akhirnya meninggalkan ruang fraksi PKS yang berada di lantai 3 Gedung Nusantara 1 DPR RI. Terima kasih pemirsa, kembali lagi di Breaking News Metro TV. Kami masih menghadirkan informasi terkini pasca ledakan bom dan juga baku tembak teror di ibu kota yang terjadi di areal Tamrin, Jakarta Pusat. Perlu kami informasikan kembali, sempat beredar begitu ada informasi bahwa ledakan serupa juga terjadi di beberapa titik di ibu kota Jakarta. Namun berdasarkan keterangan dari Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Pol Anton Carlian, bahwa sudah dikonfirmasi bahwa ledakan atau insiden teror ini hanya terjadi di areal Tamrin, Jakarta Pusat, di mana ledakan ini pertama terdengar di pukul 10.40 waktu Indonesia Barat, lalu menyusul ledakan kedua di pukul 10.50 waktu Indonesia Barat, di pukul 10.56 waktu Indonesia Barat, hingga pukul 11.02 sudah terjadi kurang lebih ada 6 ledakan dan juga baku tembak di sana. Dan untuk mengetahui informasi atau situasi terkini, kami akan ajak Anda untuk menyaksikan gambar yang sudah berhasil tim kami rekan bersama rekan Elvita Hairani. Elvita, sudah bisa mendengar suara saya? Ya, rekan Elvita. Ya, Widya, saya bisa mendengar jelas suara Anda. Mungkin Anda bisa melihat saat ini petugas kepolisian dari Ditreskrim Polda Metro Jaya dan juga sejumlah petugas kepolisian lain masih terus berjaga-jaga di pos polisi yang berada tepat di tengah-tengah Yellow Box Junction. Di sini adalah lokasi tempat terjadinya penembakan dan juga ledakan bom yang menyebabkan
sejumlah korban meninggal dunia. Dan saat ini pihak kepolisian masih terus mengumpulkan bukti-bukti dan juga sejumlah proyektil. Tadinya kami bisa melihat jelas beberapa barang-barang yang akhirnya sudah diambil oleh pihak kepolisian. Dan tadi juga sempat rekan kami menemukan proyektil peluru yang berada di Gedung Jaya, di halaman parkir Gedung Jaya, yang berada sekitar 10 meter dari lokasi tempat terjadinya perkara. Tadi sebelumnya juga lokasi ini sempat didatangi oleh Wakapolri, Komjen Pol Budi Gunawan, dan saat ini kami juga masih bisa melihat kehadiran dari Ditreskrim Kombes Pol Krisna Mukti yang masih terus mengumpulkan sejumlah barang-barang atau juga sampel-sampel yang bertebaran di sekitar lokasi dan juga proyektil-proyektil yang masih bisa dilihat di sekitar lokasi. Beberapa saat lalu juga kami sudah melihat bagaimana beberapa orang anggota kepolisian memasuki gedung Jakarta Theater dengan memakai pakaian anti bom, dan mungkin Anda bisa juga melihat kaca-kaca di sejumlah lantai yang ada di gedung ini pecah. Ini diduga diakibatkan oleh kerasnya ledakan bom yang terjadi pada siang hari tadi. Helikopter dari pihak kepolisian masih terus berjaga berkeliling untuk mengawasi lokasi sekitar, di mana dikhawatirkan masih adanya bahaya-bahaya yang bisa mungkin mengancam nyawa para warga yang masih berada di sini dan masih terus berkerumun di sekitar lokasi tempat terjadinya penembakan dan juga pengeboman. Satu hal mungkin yang harus diingat oleh warga yang masih berada di sekitar lokasi Sarina adalah untuk tidak mendekati lokasi. Dari tempat kami berada sekarang, dari titik pos polisi tempat kejadian, hanya sekitar 15 meter ke belakang ke arah jalan Kebon Kacang. Hanya sekitar 15 meter di situ sudah banyak warga yang berada di belakang garis polisi. Tadi sempat warga berusaha untuk menerjang masuk untuk melihat lokasi kejadian, padahal di lokasi yang ada saat ini masih banyak proyektil, barang-barang lain, sampel yang harus diambil segera oleh pihak kepolisian. Hingga kini kami belum mendapatkan informasi terakhir apakah tadi sempat ada informasi yang beredar di kalangan. Jumlah agenda dilakukan Presiden Joko Widodo hari ini di Istana Negara, salah satunya melantik pimpinan PLT KPK Johan Budi menjadi staf khusus kepresidenan bidang komunikasi. Untuk mengetahui agenda yang lainnya kita tanyakan ke Jessica Wawor. Jessica, apa kegiatan pertama Johan Budi usai dilantik menjadi staf khusus bidang komunikasi? Pasca dilantik sebagai staf khusus bidang komunikasi atau ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai staf khusus bidang komunikasi, Andini, Johan Budi langsung mengikuti rapat terbatas yang digelar bersama dengan para menteri dari jajaran Kabinet Kerja, dan tentunya rapat terbatas tadi digelar pada pukul 15.30 membahas terkait dengan daftar insentif negatif. Adapun memang penunjukan Johan Budi sebagai staf khusus bidang komunikasi oleh Presiden Joko Widodo ini dilakukan dengan berbagai pertimbangan. Di antaranya adalah pertama, mempertimbangkan Johan Budi memiliki rekam jejak yang baik selama menjabat atau bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa penunjukan ini tidak ada arahan secara langsung dan juga memang atas dasar keinginan dari Presiden Joko Widodo. Nantinya Johan Budi akan bertugas secara khusus untuk menyampaikan apa saja yang menjadi program-program pemerintah kepada masyarakat. Penunjukan staf khusus bidang komunikasi ini memang dilakukan agar nanti penyampaian program-program pemerintah kepada masyarakat dapat dilakukan
dilakukan atau disampaikan dengan satu persepsi. Dan tadi kami memantau setelah adanya konferensi pers atau penjelasan secara resmi dari Presiden Joko Widodo terkait dengan jabatan baru yang disandang atau dipegang oleh Johan Budi. Johan Budi langsung mengikuti rapat terbatas yang digelar oleh Presiden bersama jajaran Menteri Kabinet Kerja. Namun memang Johan Budi belum bertugas secara langsung untuk menyampaikan apa saja yang menjadi poin-poin penting selama rapat terbatas tersebut. Andini. Jessica, kabarnya ada pemanggilan 2 kubu ini dari kepengurusan P3 hari ini. Apakah betul? Ya, dalam pantauan kami, Andini, terkait dengan informasi pemanggilan 2 kubu dari P3 di Istana Kepresidenan, memang kami sudah memantau dan melihat tadi secara langsung Romahur Mursi atau pengurus P3 dari Muktamar Surabaya sudah hadir di Istana Kepresidenan. Informasinya memang Presiden Joko Widodo memanggil 2 kubu pengurus P3, sama halnya seperti dengan pemanggilan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo kemarin terhadap kepengurusan Golkar yang sebelumnya kemarin jika kita ketahui bersama sudah hadir di Istana Kepresidenan ada Abu Rizal Bakri, kemudian juga ada Agung Laksono, dan pertemuan tersebut dilakukan secara terpisah. Namun untuk pertemuan dengan pengurus atau pimpinan dari P3 ini belum diketahui apakah pertemuan tersebut akan dilangsungkan secara terpisah. Artinya Presiden Joko Widodo akan menemui salah satu kubu terlebih dahulu dan akan dilanjutkan dengan pertemuan dengan kubu yang lain. Namun dalam pantauan kami memang yang ada di Istana Kepresidenan saat ini baru Romahur Mursi saja. Dan memang pemanggilan terhadap Partai Persatuan Pembangunan ini dilakukan untuk mendukung program percepatan pembangunan dan juga sinergitas antar parpol. Untuk sementara demikian, Andini, kembali ke Anda di studio.